Tapi kutukan seorang musisi yang aku alamin mungkin beda-beda ya. Lagu yang gak enak atau sedih itu bakal kejadian sama aku juga, Pak. Album Kalakian ini bisa menjadi sekutu buat orang-orang yang perlu ditemenin waktu pas lagi di fase putus cinta, sedih dan lain-lain. Jadi bahan bakar aku ya pasti salah satu ada Sal Priadi karena salah satu influence. Halo Sobat Melolam, balik lagi bareng gue Helvan di Bicara Melodi. Kali ini gue kedatangan musisi yang satu daerah sama gue, yaitu dari Aceh. Dia baru aja beberapa waktu lalu ngerilis album Kalakian. Gue akan deep dive bahas kesana. Langsung aja kita sambut Julian Alka is in the house. What's up bro, assalamualaikum. Yoi Aceh. Bener kan? Apa kabar bro? Apa kabar Pak? Yoi. Baik. Alhamdulillah. Gimana Pak rasanya untuk for the first time ke Melodi Alam? Kita udah janjian lama nih ya sebenarnya. Kira-kira ya sekitar 10 tahun lalu ya. Satu dekade lalu ya. 2 tahun ya. Rencananya gitu kan. Dari Melodi Alam masih di taman. Betul. Pengen banget itu dulu Pak. Gua kira nggak bakal nyampe. Ternyata kejadian juga ya. Kejadiannya Melodi Alam punya tempat sendiri akhirnya. Betul. Weh keren Melodi Alam. Gokil. Tepuk tangan buat Melodi Alam. Spesial kawan. Yoi, thank you. Aku aja lah ya. Boleh. Aku aja Oh, ya. biar kayak ceritanya podcastnya di Aceh dong. Iya. Iya. Biar aja mereka pusing, ya kan? Gimana? Aku sebenarnya nggak mau langsung ke Kalakian sih, album kau yang terakhir ya. Oke. Aku pengen ke skena Aceh dulu. Sadap. Nah, Skena karena kan Aceh. kita sama-sama di Aceh kan. Benar. Nah, sebenarnya skena di Aceh, kau tuh ngeliat kayak apa kak? Sekarang ya, dibanding dulu yang akhirnya kan move nih ke Jakarta. Iya, Sekarang tuh ngeliat skena Aceh kayak gimana kak? Untuk sekarang kayaknya sekarang musik di Aceh itu udah bukan mulai ya, sebenarnya dari dulu udah, tapi sekarang udah banyak tempatnya, platformnya, dan udah banyak juga yang kayak supportnya juga Pak. Penting banget karena dulu di awal-awal aku kan pertama kali jadi penyanyi dan penulis lagu itu di Aceh ya, di Banda Aceh tepatnya. Jadi kayak wah gimana PR-nya biar orang-orang itu bisa suka sama karya yang dibuat sendiri dan bukan karya orang dibawain gitu. Kebayang gak sih kayak musisi-musisi yang di Aceh dia bikin lagu akhirnya orang-orang pada suka dan support. Kayak zaman-zaman di Bandung sekitar tahun 2000 ya awal-awal lah Bandung kan gitu ya. Jadi orang-orang lokalnya ini atau mungkin bisa dibilang anak Bandungnya sendiri itu dia support musisi-musisi lokalnya. Ya di pensi, ya di acara kampus dan lain-lain gitu kan. Waktu pas di zaman aku ke Jakarta itu tahun 2023 kalau nggak salah. 2023 itu tuh masih belum menyentuh yang namanya pensi SMA. Tapi setelah aku cabut akhirnya keren banget sih. Maksudnya pensi-pensi SMA udah banyak bawa-bawa musisi-musisi lokal. Ya kayak teman-teman saya dan teman-teman kita juga kayak Halia. Ada juga Purnama and Roll Pumpkins. Abis itu ada Semuka, ada siapa lagi ya banyak. Itu yang si Jalbraim apa namanya? Lupa saya. The Funky ya itu kan. karaokean tuh. Karaokean udah ada juga. Aidil Farabi juga udah mulai. Iya, Aidil. Oh, Aidil udah solo ya? Iya, dia udah jadi solois Pak. Keren. Gokil. Dia backing vokal saya tuh. Sadap. Oh, berarti dia dari backing akhirnya bikin sendiri Aidil. Iya, sebenarnya kalau sama Aidil ini adalah teman siaran saya di radio dulu Pak. Di OS. Iya, jadi saya itu adalah penyiar radio di OS Radio. Tandemannya tuh kalau pagi-pagi sama si Aidil gitu. Dan akhirnya musik dia juga oke, keren juga. Akhirnya udah bantuin deh kan gitu ya. Berarti salah satu yang mengagetkan kau tuh adanya pensi-pensi itu di Aceh akhirnya. Bukan mengagetkan, tapi aku udah memprediksi kalau misalnya si ekosistemnya ini kita terus bantu ya kan. Kita tetap support dan cari orang juga yang mau support siapa aja, pasti bakal sampai ke titik itu. Menurut aku belum titik yang wah banget, tapi ini adalah proses dari tahun sebelum-sebelumnya di mana skena musik khususnya pop
itu belum punya wadah. Untuk sekarang tuh saya termasuk lega sih, Pak. Ya. Gitu. Berarti ya dulu tuh kayak apa ya, nanam pupuk dulu kali ya. Sekarang udah mulai Betul. buahnya udah mulai kelihatan nih. Betul banget. Terus kan kita Gitu-gitu. lihat kayak mungkin teman-teman di Melodi Alam juga tahu kan, kayak beberapa band Aceh tuh udah mulai main di luar tuh, kayak kemarin Gila Depia di Waken gitu-gitu Gila kan. Depia nggak usah diomongin sih, Itu Pak. udah gila Skena sih. musik metal kita Ya. itu udah di atas rata-rata malah. Ya, Gila Depia udah di luar negeri, Ya. ya kan? Udah di Bandung. Wah, udah pecah sih. Kalau kau ngelihat yang potensial siapa lagi Pak di Aceh yang mungkin kayaknya untuk nasional udah oke sih nih mereka nih. Untuk Aidil Farabi sih, Pak. Aidil Farabi tuh. Aidil menurut aku udah bisa menuju, karena kan dia juga udah dilirik sama media musik yang ada di Jakarta juga, Pak. Ya kan? Jadi kayak menurut aku dia udah bisa kesini sih. Harusnya. Bisa jadi semakin bareng-bareng gitu. Ya. Kalau aku Halia. Halia, oh itu udah jelas, Pak. Itu Halia. harus dengar tuh Halia. Halia. Halia itu bagus tuh. Bener. Kalau Halia tapi kan udah di sini ceritanya. Iya sih. Iya kan? Di sini ya. Udah di Dari sini. Jadi ya. kayak emang udah cocok lah kalau Halia gitu. Hmm. Tapi kalau yang masih di sana dan udah bisa move ke Jakarta untuk mencoba challenge baru, Ya. ya Aidil gitu. Dengan Aceh terus akhirnya move ke Jakarta. Ya mungkin aku juga ngerasain lah Pak ya. Ada challenge yang mungkin teman-teman di sana nggak ngerasain tuh. Betul. Kalau kau apa Pak sebagai musisi Iya. perantau yang dirasain di Jakarta tuh apa? Yang paling berat banget ya? Karena kan itu udah kolam baru lah ya istilahnya Oke. sekarang itu ya. Pasti nomor satu relasi. Relasi. Susah banget, ya kan? Kita dari ujung barat sana nyampe ke Jakarta yang dimana kita nggak bakal kenal siapa-siapa. Mungkin ada 1, 2, 3, 4 ya kan. Cuman ya sisanya kita berteman lagi dan mulai lagi dari yang baru, Pak. Ya kan. Itu penting banget sih relasi. Ya. Gitu. Dan kalau aku gini Kak, kalau aku tuh menganalogikannya tuh Jakarta tuh kayak kolamnya gede, Betul. tapi ikannya juga banyak gitu. Kita Tepat. tuh susah tuh buat masuk tuh. Betul. Buat makan tuh susah tuh. Iya. Itu pasti kau ngerasain itu juga. Oh sangat. Itu kenapa Ya. akhirnya kita sempat bikin namanya sama Helvan juga. Irama Ujung Barat. Di kios Ojo Keos. Betul. Kafenya Efek Rumah Kaca ya. waktu itu ya. Bener. Helvan dulu dia anak band juga, Pak. Ya, duo. Merinding Disco namanya. Jadi kayak gimana? Sebenarnya ini pola yang aku bikin juga saat awal musik di Banda Aceh itu belum terlalu kelihatan, Pak. Dimana ketika kita sendiri-sendiri itu tuh nggak bakal kelihatan sama sekali. Yang tadi pakai perumpamaannya adalah kolamnya gede, ikannya gede. Ya kan? Ikannya banyak. Ikannya banyak. Tapi kalau ikannya banyak tapi nyebar itu nggak bakal kelihatan menurut aku. Ya. Tapi kalau misalnya ikannya banyak terus kita jadi nyatu, akhirnya terkumpul. Jadi sorotannya pemancing kan. Ya. Kayak, ini siapa nih? Ikannya lagi pada ngumpul gitu. Gimana kalau kita mancing di sini nih? Kan gitu. Ya. Jadi Irama Ujung Barat dibuat waktu itu aku pengen punya kesan yang namanya pesannya itu adalah di dalam musik itu nggak ada yang namanya berkompetisi, tapi adanya kolaborasi. Nah, ketika kolaborasi itu kita kuatin, aku jamin kelihatan. Dulu Banda Aceh kayak gitu juga kok. Ya. Aku sampai nongkrong sama manajernya, sama musisi-musisi di Banda Aceh kayak, ayo dong kita bareng-bareng dong. Pas di backstage minimal kita ngobrol satu saling datengin backstage masing-masing. Abis itu kayak di panggung kalau bisa kita collab mendadak gitu loh. Naik di panggung nyanyiin satu lagu masing-masing. Itu termasuk ngaruh banget sih. Ya. Gitu. Kayak kita mungkin nggak sekarang sih, berapa 3 tahun lalu ya kali ya. Iya. Ngelihat Medan tuh Wah, bener. dengan Bang Oslo, Romantic Echoes, Yeah. terus sebelumnya Pijar malah ya. Terus ada Bass Boy, mereka kan juga menurut aku lumayan kolektif juga tuh Pak. Yeah. Jalannya ya, walaupun Betul. akhirnya masing-masing gitu. Nah sebenarnya kalau menurut aku itu yang kurang di kita gitu. Maksudnya nggak berkelanjutan ya. Gitu. Belum. Mungkin ada, Belum. cuma belum berkelanjutan aja sih. Soalnya kan Bapak lagi sibuk sama ini Melodi Alam. Gimana sih? Bapak lagi sibuk Melodi Alam, saya juga sibuk yang lain. Yeah. Haifa juga sibuk yang lain, Yeah, ya kan? yeah. Ya, jadi gitu. Ya, hopefully bisa lagi Pak. Amin. Bisa bikin showcase bareng lagi gitu. Next kota Bandung kan rencana. Iya.
Asik, semoga kejadian ya. Langsung dibocorin. Baru ngomong tadi. Langsung aja, siapa tahu ada yang aminin. Ya. One fact-nya kita selalu apa ya? Tukar-tukaran panggung kali ya. Betul. Pak, nih ada main di sini nih. Coba di sini mau nggak? Main di sini mau nggak? Nih kontaknya nih, kontak Iya. sendiri ya gitu. Karena aku ngerasa gini Pak, awal-awal tuh aku punya band kan si Merinding Disco. Itu tuh awalnya nggak ada panggung juga gitu. Kayak anjing nih baru rilis album nggak ada ngapa-ngapain gitu. Iya. Nah, akhirnya salah satu tuh kayak kebuka lah jalannya. Nah, so far Pak di Jakarta udah nemuin apa ya? Keluarga baru nggak di Jakarta? Di Jakarta. Fan baru kah, pendengar baru kah, atau apapun lah istilahnya? Alhamdulillahnya untuk pendengar baru udah lumayan Pak. Lumayan akibat kita sering datang kemana-mana gitu kan. Itu udah lumayan ngebuka pendengar baru, kenalan sama orang baru ya kan. Dan yang poinnya ketika ke Jakarta juga aku akhirnya dihandle sama orang baru, tapi yang aku rasa kayak udah lama gitu loh. Si Ayang ini. Ayang. Iya betul. Itu Ya. pembuka jalan aku kemana-mana sih kayaknya. Gitu si Ayang. Ayang, dan waktu itu Ayang datang di showcase itu kan, Bener. yang kita bikin itu kan. Iya, kita bikin Irama Ujung Barat di Ojo Chaos. Itu titik pertemuan antara Julian Alka sama si manajer barunya. Tahu sekarang ini ya. Iya, si Ayang Ya, gitu. ya. Seru-seru bisa Ya. kenal sama orang banyak gara-gara Ayang. Ya. Waktu itu kan kita nge-invite beberapa lah ya. Heeh. Beberapa teman-teman. Ini ada Betul. teman baru nih, kayak Iya. bisa kenalan, bisa berjejaring lah ya. Iya. Karena menurut aku kalau kita bikin showcase doang, ya udah mentok di situ kan gitu. Jadi Iya, kalau betul. ada media atau apa tuh kayak lebih nyebar lagi karyanya. Iya. Iya kan? Betul. Impactnya apa Pak? Impact sama Impact saya. lainnya ya? Impact lainnya setelah ketemu sama teman-teman baru gitu. Yang pasti monthly listener saya jadi nambah. Iya kan? Itu kan yang benar. Ya, Ya, benar, kan? benar. Di streaming. Habis itu juga misal kita nonton di acara-acara nonton kalau misalnya kayak manggung tiba-tiba udah ada yang hafal. Karena vibes-nya ketika kita nyanyiin lagu sendiri ada yang sing along itu beda sih. Sama kita nyanyiin lagu orang tapi nggak ada yang tahu misalnya kayak kita nyanyiin lagu orang tapi nyanyi biasa gitu Ya. lah. Kebayang gak sih? Rasanya tuh yang beda ya. Iya. Nggak terbayar itu. Energinya Priceless. itu boy. Ya. Iya, itu sih. Ya. Aku pertama kali ke diskografi kali ya. Aku pertama Oke. kali tahu Julian Alka tuh lagu Sambat pertama kali. Betul, Sambat. Itu pertama ya, single pertama ya. Itu single pertama Single tuh. pertama. Mm-mm. Akhirnya Sambat, terus kayak ini orang kok agak lama nih jedanya nih. Iya, dari Itu kita belum kenal itu. belum ya? Belum kenal. Eh, Sambat terus ke 17 minus ya. Nirmara dulu. Nirmara baru 17 minus. Betul. Itu ada jeda yang lama tuh kan. Setahun emang. Kecuali nggak Sambat sama Nirmara itu cepet. Jadi di Sambat dulu selang 6 bulan kita keluarin Nirmara, habis itu sempet kosong karena gini ceritanya dulu tuh ada satu lagu yang akhirnya udah keluar juga di album. Itu rencananya kita mau bikin trilogi Pak. EP tapi trilogi gitu loh. 3 lagu. Tapi kan Covid ya lagi-lagi. 2020 berarti. Itu kerasa banget ya. Oke. Covid itu yang akhirnya kayak wah. Kalau misalnya Oslo bilang kan wah ini tahun gua, kalau itu bukan tahun gua tapi lagi diproses menuju ke situ. Dengan adanya Covid akhirnya berhenti, sempat vakum setahun barulah keluar 17 minus. Gitu. Berarti ke album yang lumayan panjang ya. Itu panjang Jedanya banget. Sekitar 2 tahun, setahun mungkin. 2 tahun atau setahun lah. 2024 kan album. Ya segitu. Oh, berani kau, Pak. Berani gimana nih? Ngeluarin ini kan sekarang kayak musisi kita tahu single kan. Iya. Kau tidak plug album gitu. Karena gini, menurut aku emang kalau secara segi marketing ya, ketika kita ngebikin single itu bakal lebih laku dan lebih cepet ternotis sama orang. Tapi kalau misalnya album, bro, itu kayak musisi punya album tuh kebanggaan gak sih? Jadi menurut aku kayak buang jauh-jauh marketing dulu. Dengan adanya si album ini orang-orang bisa mengakui kalau misal aku tuh adalah musisi. Ya, legacy lah. Legacy bro, betul. Jadi kayak ini Julian Alka musisi. Kayak beberapa kali datang ke radio, visit radio gitu kan. Kayak ngobrol, oh ini single keberapa? Oh enggak single, album. Wes, ternyata udah punya album. Ya. Gitu loh. Ya. Jadi kayak ada kesan oke-nya sih, bikin seneng gitu. Ada pembuktiannya nih. Pembuktiannya. Anjing nih, aku udah album nih. Iya. Gitu ya, lebih gitu ya. Karena ditambah lagi gini, antar selang lagu itu karena
aku sempat cuti 2 tahun kan di musik, sekitar setahun atau 2 tahunan bener-bener nggak ambil panggungan, abis itu nggak bikin karya juga. Itu karena emang buat fokus keluarin album. Pokoknya di tahun itu langsung kayak oke, keluarin nih tahun ini kayaknya gitu. Berarti di jeda itu mulai ngebanking lah ya, mulai ngebanking lagu-lagu buat album ini ya. Malah justru lagunya itu udah ada dari sebelum, bukan ngebanking ya ibaratnya. Lagunya tuh udah jadi sekitar 80% itu dari 2 tahun, setahun yang lalu. Lagunya udah jadi. Cuma tinggal gimana sih ngepecek ngebungkus menjadi sebuah albumnya gitu. Gitu sih, Pak. Oke. Kita deep dive ke album, kita tinggalkan perskenaan Aceh ya. Dadah. Enggak lah. Enggak dadah. Jangan dilupain lah, Pak. Bukan dilupain, dadanya maksudnya nanti dulu kita bakal ngobrol lagi. Iya. Oke, ini ke albumnya Julian Alka, Kalakian. Iya. Aku sebenarnya pas pertama kali denger Kalakian ini apa ya? Maksudnya kan secara bahasa tuh enggak umum lah ya. Betul. Sebenarnya apa yang pengen disampaikan di whole album ini, Pak? Kalakian gitu. Di Kalakian itu sebenarnya kan itu adalah intro dari lagu tersebut juga. Si Kalakian itu punya mantra yang aku sebenarnya itu nyebutnya adalah jampe. Jampe lah ya. Di lirik. Jampe tau nggak? Tahu mantra. Ya kayak gitu-gitulah semacam gitu. Dan itu ada di Kalakian yang isinya adalah semua yang bertemu pasti akan berpisah. Jika apa sih kok jadi lupa saya? Semua yang bertemu pasti akan berpisah. Jika ada yang pergi, yakin akan kembali. Itu sepanjang lagu itu isinya itu kan. Aku pengen nunjukin kalau misalnya emang di di album Kalakian ini semuanya tentang pertemuan dan ujungnya perpisahan, tapi kita nggak tahu nih ke depan bakal ketemu lagi atau enggak. Gitu. Jadi itu sih sebenarnya. Tapi kalau Kalakian artinya apa saya juga lupa, Pak. Kalakian tuh artinya apa ya? Bikin album, dia yang bikin namingnya. Cuman kayak itu konsep Kalakian itu waktu itu aku bareng sama Kak Indi, salah satu bos radio di Aceh. Di Aceh. Itu juga salah satu yang ngebuat Julian Alka dari zaman penyiar sampai jadi penyanyi itu dia yang bisa dibilang supportnya total banget sih. Nah itu tuh obrolan saya sama aku sama si Kak Indi ini. Kalakian kayak cocok deh gitu. Itu sih, Pak, kalau si Kalakian. Dulu pas ngerancang album ini berarti kan lagu udah ada nih posisinya. Lagunya udah ada. Akhirnya menemukan kayaknya nih Kalakian nih judulnya. Itu ada influence dari siapa, Pak? Kalakian itu kan kayak kata-kata terlihat wah banget gitu kan. Sebenarnya di lagu-lagu aku sebelumnya juga judul-judulnya kan kayak gitu, Pak. Ya sambat gitu-gitu ya. Sambat walaupun kita tahu itu bahasa Jawa artinya ngebatin. Ya lagunya itu tentang ngebatin soal hubungan gitu kan. Abis itu Nirmara. Lapur tuh album ya? Album itu di dalam album Kalakian juga. Iya, Lapur. Lapur itu bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Yang aduh lapur lagi nggak jadi dapet. Apa sebenarnya, Pak? Nah, Jawa ada, Sunda ada. Perjalanan banyak ya. Tapi intinya aku gede di beberapa kota. Oke. Ya kan, gede di beberapa kota. Dan semua yang aku tinggalin kota itu adalah kota-kota yang ada di darah aku. Oke. Iya. Oh, kecuali satu sih, Padang kayaknya. Padang nggak? Iya. Bokap orang Padang. Tapi gue nggak pernah. Iya, tapi aku nggak pernah tinggal di Padang gitu. Cuman kayak Bandung, aku ada turunan Sundanya. Aceh, emang aku orang Aceh. Gitu sih. Oh, berarti kau tuh mix berarti ya. Sunda, Aceh, apa tadi? Padang. Iya. Nah, kalau Lapur tuh apa artinya? Lapur itu bahasa Sunda biasa dipakai kalau lagi di tongkrongan ya. Duit kita udah bayar 50.000 buat dapetin makanan, tiba-tiba makanan jatuh lapur lagi. Emang gitu. iya, Pak? Iya. Iya. Dia orang Bandung emang? Enggak, orang sini lah, Sunda tapi. Orang sini. Intinya lapur tuh kayak ya rugi lah gitu. Oh, rugi. Ya semacam rugi, ngelepas ya gitu. Lapur coba cek aja lah, tanya sama orang Bandung. Orang Bandung tuh pada tahu, Pak, lapor artinya apa. Iya. Dalam konteksnya lagu Lapur, apa yang terjadi? Ini sedih sih, sadar. Jadi gini ceritanya. Iya. Misalnya di saat penulisan lagu itu ada biar lebih jelas. Oh iya, benar.
kita pernah dekat sama orang, ya kan? Udah kayak wah ini kayak bakal jadi calon gue nih, calon pacar atau mungkin calon gebetan. Tapi waktu pas lagi di penulisan lagu itu, aku ngalaminnya adalah ini udah dekat banget sama orang, saking deketnya tuh kayak kita udah ngerasa ini bakal bentar lagi bakal saling punya komitmen nih gitu kan. Ternyata ekspektasi aku ketinggian dan akhirnya gak jadi. Nah itu inti lagu Lapur. Jadi kayak kita mencoba mengikhlaskan sesuatu yang kita udah angan-anganin, ya kan, dan akhirnya nggak jadi gitu. Itu di Lapur. Itu di Lapur. Lapur itu kan tadi artinya merugi. Rugi kan? Kenapa ruginya? Wah, Kan ada kenangan tuh Pak, ada bener. momen yang dijalanin gitu. Iya, Pasti iya. ada manis-manisnya lah. Manis-manisnya pasti ada. Nah, Ya apa ya? Waktu sih. Karena menurut aku waktu itu sangat berharga. Jadi buat kalian-kalian untuk misalnya kamu yang lagi denger waktunya kamu dibuang sia-sia itu sangat merugikan ya. Duit mah nggak seberapa Pak. Waktu yang paling penting. Iya benar Iya kan? Benar. Gitu. Tapi kan Pak, jadi Bisa. debat ya. Jangan, tapi kan Pak gitu. Kenapa harus tapi kan Jadi Pak? kecot. Nggak, kan ceritanya lagi ngobrol. Iya. Teman lama Bu. Sebenarnya- Tapi kan ya semua kan ada, maksudnya ada perjalanannya gitu. Betul. Ya manis-manisnya aja diambil, tapi kan itu justru ya ada benefitnya dong gitu. Nggak ngebuang waktu yang benar-benar ngebuang. Ya mungkin nggak dapatin. Oh, pelajarannya. Pelajarannya ada gitu. Ada, sangat ada. Setiap yang aku lakuin itu pasti aku ambil intisarinya ya, ceritanya. Ya. Jadi kayak ya. bukan yang lain. Iya, Maksudnya ekspektasi itu jangan terlalu tinggi emang menurut aku. Karena kalau misalnya misalnya ekspektasi kita ketinggian, akhirnya kita nggak nyampe, ya udah. Akhirnya yang kecewa kan kita ya. Itu untuk soal cinta ya. Ceritanya kayak gitu. Emang jangan pernah sih naruh harapan sama orang-orang tuh, khususnya manusia Pak. Ya. Iya. Ya, Gitu. Tapi kan kita sebagai makhluk sosial ya Buset. memang bergantung sama orang nggak sih? Bergantung jelas. Iya kan? Tapi jangan ketinggian pergantungannya. Ya ada barriernya lah. Ada batasannya ya kan ya. gitu. Yang memisahkan percintaan itu apa Pak? LDR atau apa? Oh enggak, yang mana dulu nih? yang di Lapur. Oh yang di Lapur. Kalau Lapur bukan LDR sih. Cuman karena perbedaan apa Gua ya? tahu lagi ceweknya, udahlah. Beda. Oh ini beda nih. Bukan beda. Oh, Itu kan beda udah ini. jadi yang itu. Oh ini belum jadi. Belum, yang ini belum jadi. Ya. Jadi si lagu Lapur ini bisa dibilang apa ya, yang ngebuat perbedaan dianya akunya suka sama dia yang nggak suka sama aku. Itu sih Oke. perbedaannya di situ ya. Kayaknya. Hmm. Mungkin ada alasan-alasan di belakangnya aku nggak tahu. Ya. Tapi ya at least udah selesai juga, udah ikhlas. Oke, justru Bener. Lapur tuh belum diproses, masih diproses mau jadian. Ya, proses Oke. mau jadian kalau lagu yang Lapur ya. Nah, Betul. kalau yang LDR nih? Itu ada di Matahari di Barat. Nah, masuk. Nah, emang rencana kayak gitu ya? Ya, di Matahari di Barat Matahari itu. di Barat ya. Ya betul. Matahari di Barat itu kan Matahari di Barat. Itu aku ngiranya kayak bukan Kiamat. sosok, Oke. bukan sosok. Itu kayak nyeritain kejadian yang udah berakhir Mm-mm. di Barat tapi nggak percintaan. Tapi sebenarnya Matahari di Barat apa Pak? Eh, Sosok itu- berarti. Tapi itu keren juga sih. Matahari di Barat kayak sesuatu yang udah berakhir tapi di Barat. Di Barat kan. gitu. Itu salah satu bisa Selesai juga gitu. selesai di situ. Habis itu juga bisa dibilang Matahari di Barat itu kan kiamat ya Pak. Ketika matahari tiba-tiba terbit di Barat gitu lah. Itu kiamat menurut aku. Lagu itu adalah ujung cerita dari kisah cinta aku yang terakhir. Gitu. Berarti jadi fokus track. Fokus tracknya sebenarnya aku bingung ya. Fokus track itu apa ya? Tapi yang pasti Nirmara sih. Masih tetap di Nirmara fokus track di album itu. Gitu. Matahari di Barat tuh track berapa? Itu track ke Kan itu katanya tadi ujung cerita kan? Iya ya, dia ujung cerita walaupun gak di akhir ya. Jadi sebenarnya Matahari di Barat ini aku taruh di sebelum Nirmara. Gitu. Nirmara. Jadi ada di tengah-tengah liriknya itu aku sempilin lirik Nirmara, Pak. Ada adlibs sedikit menuju ke Nirmaranya. Kalau misalnya di Matahari di Barat itu pas lagi mau gonjang-ganjingnya, belum ikhlas kayak marah. Ya. Pas lagi kita posisi lagi marah banget pengen kelarin sama orang gitu kan. Nah begitu di Nirmara baru kayak kita emang harus saling pergi deh gitu.
Berarti ya sebuah hubungan yang udah nggak bisa nyatu lagi sebenarnya dan udah Betul. berdamai dua-duanya. Bisa jadi. Bisa dibilang kayak gitu. Tapi aku damai sih. Nggak tahu dia. Damai juga kayaknya. damai. Oke. Oke, aku tadi udah ke pelapur Benar. Matahari di Barat. Betul. Ada satu judulnya Siasat. Nah, siasat. Iya. Siasat ini ya kalau aku dengarnya tentang ya sederhananya ya pengen move on aja gitu. Tapi kalau Kebalik. dari POV kau apa, Pak? Siasat itu bukan pengen move on sebenarnya. Nah. Malah kebalikannya, Pak. Malah Oke. pengen balik lagi. Oh, pengen balik lagi justru. Iya, jadi di situ malah tahapan kayak kita masih mengandai-andai kalau bisa kita balik lagi. Tapi sayangnya di siasat di lirik itu adalah si ceweknya kita ini udah punya orang baru. Cewek kita ini oke. Iya, gitu. Kayak modelnya ya kita pengen balikan sama orang yang benar-benar kita sayang, yang benar-benar kita udah sampai ke titik cinta, ya kan? Dan saat itu aku baru pertama kali punya yang namanya kata cukup tapi di orang. Kata cukup tapi di orang. Iya. Oke. Dan akhirnya keluarlah si siasat itu, pengen balikan walaupun dia udah punya orang. Kalau bisa kita tetap balikan lah. Gimana ceritanya? Gitu. Oh, justru Siasat itu lagu yang agak memohon tuh. Memohon, benar. Dia akan kembali. Kayak lagunya Can We Go Back, gitu. Ceritanya mau bikin lagu kayak gitu, kayak Oh iya. Boyz II Men, bro. Ya Boyz II Men ya. Iya, pengen bikinnya kayak gitu. Tapi nggak tercapai. Balikannya, Eh, who knows? Anjay. belum berarti. Ya nggak tahu sih, kayaknya nggak usah lah. Karena yang itu udah keluarganya. Sebenarnya lagu Siasat ini bukan buat yang terakhir, tapi buat orang lama sebenarnya, udah lama banget gitu kan. Dia juga udah punya keluarga, udah punya anak. Oh, udah. Jadi kayak udah nggak mungkin ya. Iya. Gitu sih. Udah angus tuh lagu. Udah hangus lah. Semoga POV-nya beda. Iya. Udah Tapi, beda. amin. Ya tapi kan kita nggak tahu. Orang-orang ada yang mungkin ngalamin belum move on sama pacarnya, ya kan. Sabarlah. Mungkin yang di sini juga ada yang baru putus, ya kan. Kenapa lu ke orang? Terus. Oke. Kita lupa ngerokok, Pak. Boleh ya? Boleh dong. Duh, aku disuruh. Padahal aku nggak mau. Sama ya. Ini kita ya. Iya ya. Boleh biar Sama ya. iya, aman ya. Biar ngalir karena kan emang targetnya kita adalah ngobrol, karena kita juga kebetulan udah lama banget nggak ketemu ya. Kapan terakhir kita ketemu, Pak? Terakhir tuh itulah. Ojok geos nggak sih? Abis acara itu Oh kita enggak, kita main pedal. Oh, ada main pedal. Oh iya. Cuman ternyata aku nggak Tahun cocok. lalu juga. Iya. Tapi ternyata aku nggak cocok sama pedal emang. Tenis ya. Tenis sih, Emang hidup tenis. Bener. Oke, Pak. Mungkin lebih ke yang paling personal kali ya. Di Oke. track Kalakian yang sampai sekarang kau dengerinnya, anjing Julian Alka bisa ngeluarin lagu kayak gini ya. Sampai sekarang kau tuh nggak bisa ngontrol lah emosinya mungkin kalau lagi nyanyi, lagi manggung gitu. Siasat sih. Siasat itu menurut aku lagu yang paling apa ya namanya? Wah, gila. Gue bisa bikin ya. Gue bikinnya bareng sama Kaindi, liriknya diproduserin sama Ini mana sih? One Ini Windy. Barens. Bukan dong. Oh, bukan. One Windy Waduh, Lestari. Jadi dia tuh adalah jagoannya event. MD sana. Yang punya, Pak. Yang punya Radio, juga yang punya apa namanya IO EXO. Jadi kalau acara-acara keren di Banda Aceh itu pasti dia tuh. dia yang bikinnya gitu. Kayak Aceh Culinary Festival pasti tahu dong. Ya. Nah, itu yang bikin pelopornya tuh Dia tuh. Bu Indi. Oh, berarti Dan tim. Dedengkot lah ya bisa dibilang ya. Apa? Dedengkot event di sana iya, ya berarti ya. betul. Ya, Oke. orang kreatif. Orang kreatif yang menurut aku keren di Banda Aceh itu salah satunya Bu Indi. Oke. Gitu. Selain reasonnya, selain Siasat itu yang tadi kau bilang, apalagi Pak sebenarnya Siasat yang bikin dia jadi spesial ya? Yang bikin aku spesial. Apa ya? Aku juga nggak ngerasain lagi. Sekarang nggak ngerasain sih. Lagi nggak ngerasain pengen move on sih. Tai banget. Ya mungkin karena itu juga lagi relate ya. Jadi aku akhir-akhir ini lagi benar-benar dengerin Siasat berapa kali kayak. Aku benci gini. Mungkin ada beberapa lagu yang sebenarnya aku bikin kayak Matahari di Barat itu aku bikin nggak kisah nyata, bukan kisah nyata. Tapi kutukan seorang musisi yang aku alamin, mungkin beda-beda ya.
lagu yang nggak enak atau sedih itu bakal kejadian sama aku juga, Pak. Entah itu untuk yang di atas ngasihin pengalaman yang tiba-tiba sama biar aku bisa nyanyiin pakai hati, itu aku nggak tahu, atau mungkin emang kutukannya aja. Ya, gitu loh. Ya. Tapi ada nggak track yang kalau aku gini, Pak. Misalnya nih album udah jadi nih EP kan, aku kan ngeluarin EP. Itu tuh nggak aku repeat lagi, Pak. Kayak udah bosan gitu nggak sih? Kayak dengerin mixing, aduh masteringnya lagi. Kayak udah mungkin ratusan kali didengar ya. Tapi kalau ada di fase itu nggak? Atau sekarang masih dengerin tuh kayak Siasat tadi? Ada lagu yang dibenci nggak di album itu? Lagu dibenci? Ya bikin lagu enggak ini? sih, Pak. Karena proses perjuangan membuat album itu berat banget. Menurut aku ya. Mungkin gak seberat teman-teman lain yang bikin musik, tapi menurut aku prosesnya panjang. Dan aku anggap itu adalah ceritanya ya anak-anak lah, anak-anak aku sendiri yang dibikin susah payah, yang nggak tahu bakal didengerin sama siapa. At least kalau misalnya orang nggak suka lagu aku atau nggak dengerin, aku sendiri yang buat itu suka dan aku ngedengerin juga gitu. Gitu sih. Dari ini the whole album ya, Pak ya. Kalakian tuh kau pengen dirasain sama orang apa, Pak? Album ini album seperti apa? Aku pengen sebenarnya orang dengerin itu ketika dia ngedengerin lagunya almarhum Bung Glenn yang di Hello, apa ya nama albumnya, aku lupa. Pokoknya lagu semua tentang lagu galau. Aku tuh pengen bikin lagu galau tapi terhormat gitu loh. Laki-laki galau tapi nggak menye-menye. Ya kan? Maskulinnya masih ada. Maskulinnya harus tetap ada. Itu sih yang rencana aku. Jadi kayak orang kalau misalnya punya kesedihan, entah itu kehilangan pasangannya, kehilangan keluarganya juga kayaknya cocok sih buat dengerin lagu itu. Atau mungkin kehilangan mata pencahariannya juga bisa denger lagu itu, Pak. Karena di Nirmara sendiri menurut aku banyak orang-orang yang nggak cuman soal cinta dengerin lagu itu dan ngobrol ke aku ya. So kayak iya, Pak, kan ada lirik yang kayak mungkin kita harus saling pergi. Itu tuh orang ada yang dia awalnya kerjanya apa, cuman karena kerjanya bikin dia capek, bikin dia stres dan lain-lain, akhirnya dicabut dari kerjaannya. Itu bisa juga gitu loh. Ya multi tafsir lah ya sebenarnya. Multi tafsir ya. Gitu. Secara album selain percintaan apalagi di album ini, Pak? Yang ada satu yang bukan percintaan. Ya mungkin ya bisa vertikal atau tentang keluarga. Sebenarnya yang sebenarnya enggak tentang cinta nih lagu nih. Sekutu. Betul. Sekutu tuh sebenarnya aku berharap juga ya salah satunya adalah album Kalakian ini bisa menjadi sekutu buat orang-orang yang perlu ditemenin waktu pas lagi di fase putus cinta, sedih dan lain-lain. Jadi di track terakhir ada namanya Sekutu, itu beda dari lagu-lagu yang sebelum-sebelumnya di track 1 sampai ke 7. Dia tuh ceritain tentang namanya hidup tuh kan ada proses ya. Selama kita on the track, nggak usah harus semuanya kita cepet-cepet, nggak usah kita semuanya harus lari, perlahan aja, tapi pasti gitu loh. Karena di liriknya dia perlahan saja, aku yakin pasti kau akan dapatkan tanda-tandanya. Jadi kayak kamu punya tujuan, ya udah nikmatin aja. Sambil kamu nikmatin perjalanannya, kamu tanya juga emang ini yang sebenarnya aku pengen. Ya ini worth it nggak buat aku? Ini worth it gak sih? Ya. Pun kalau misalnya ternyata kejadiannya masih lama, ya mungkin prosesnya yang di atas ngasih ke kita itu emang lama, biar kita bisa tahu dan biar kita bisa tahu menempatkan posisi ketika kita udah sampai ke tujuannya. Ya. Gitu. Itu di Sekutu sih. Ya. Lagu terakhir. Berarti itu lebih ke perjalanan hidup ya. Maksudnya menikmati proses-prosesnya lah ya. Iya, betul. Ntar ya kau dapat nih tujuannya gitu. Tapi ya udah pelan aja gitu. Betul. Betul. Bagus. Sekutu tuh aku justru belum dengar, Pak, yang Sekutu, Pak. Wajib dengerin yang Sekutu ya. Hari ini nggak dibawa lagi. Nggak dibawa kenapa? Susah lagunya. Kalau live-nya susah banget, harus makanya full gitu. Susah. Ya siapa tahu nanti Melodi Alam bikin kayak showcase gede yang bisa main-main. Nah itu boleh kali ya. Boleh. Ya kan. Semoga ya. Yang full band gitu. Harusnya Melodi Alam tuh ada festivalnya dulu, Pak. Oh ada festival ya. Jadi Melodi Alam 2017 tuh mulanya dari festival, baru ke media. Wah asik, keren. Gitu. Hopefully bisa amin. Comeback lah ya kita ya. Semoga yang pertama comeback, yang kedua ada Julian Alka di situ. Ya.
Bener ya. Calling Ayang ya. Oke, Ayang, ke Ayang aja langsung. Lagi sibuk dia ngurusin ini Pespor, Pak. Dia kan di Pespora ya? Iya, Magna Talks lagi Di seru. Pespora. Bener. I see. Terakhir Kak, setelah album Kalakian, apalagi nih nextnya dari Julian Alka? Aku rencana di tahun ini bakal ngeluarin single. Sedih juga. Yang pastinya juga jadi apa ya namanya, pertama kali akhirnya Julian Alka ngebuat lagu tuh di Jakarta, ngerilis lagu. Rekamannya di sini. Semua produksiannya juga di Jakarta, gitu. Bareng sama teman-teman yang aku kenal dulu, sekarang udah jadi orang semua. Gila sih. Siapa? Sekarang itu aku produsernya siapa ya? Indra itu adalah keyboardisnya Raim Laude. Oh, Raim Laude. Bener, itu sekarang sama Indra. Aku temenan dari 2 tahun atau 3 tahun lalu sama dia. Cuman di posisi sekarang keren sih. Aku ngerasa teman-teman aku sekarang mutualan Instagram aku semua orang-orang gede semua, Pak. Mantap. Padahal dulu kayak wah kita prosesnya orang ini udah pada jadi ya, kok gue belum gitu kan. Ya. Gitu Balik sih. ke siasat tadi. Iya. Kenapa ke siasat lagi sih? Iya kan menikmati proses ya, Pak. Iya benar. Kan? Iya benar. Oh, berarti akan ada single ya dari Julian Alka di akhir tahun 2025 ini ya. Benar, doain aja semoga lancar. Karena ini tayangnya 2027 ya. Lama ya. Gak. Waduh, saya udah main di ini Coachella. Amin. Lagu Indo tuh. Lagu Indo di Coachella. Si anjing pede banget tapi bagus manifestasi. Harus pede, Pak. Ya harus. Iya kan? Tadi kan aku udah bilang terakhir, Kak. Iya. Tapi ada satu hal yang bikin aku penasaran. Jadi nggak jadi terakhir. Oh, nggak jadi terakhir apa? Belakangan ini, kau kan sering cover tuh. Aku mungkin tahu lah ya dari kita ngobrol gitu ya. Aku ngerasa big influence seorang Julian Alka itu adalah Sal Priadi. Okay. Aku yang ngelihatnya ya. Oke. Kau nggak takut justru, Pak, sebagai solois di dalam bayang-bayang itu? Ya mungkin Sal Priadi udah gede banget lah. Apa justru ya udah jadi bahan bakar aja sih Sal Priadinya? Bahan bakar aku ya pasti salah satunya ada Sal Priadi, karena salah satu influence. Aku tuh pernah jadi MC dia waktu pertama kali dia manggung di Aceh tahun 2019. Aku jadi nge-MC-in si Sal Priadi. Setelah aku nonton pertama kali dia tuh kayak, wah ini orang cocok banget gue idolain sih. Kayak keren banget. Secara musik juga feel-nya dapet, live-nya juga oke, gitu kan. Dan salah satu idola aku yang masih hidup. Oh ya. Itu poinnya sih. Iya, emang aku segitu ngidolain Sal Priadi. Cuman kalau ketemu ya nggak bakal norak juga. Ya. Karena posisinya kita sama-sama musisi, ya kan. Dan ya bisa dibilang dulu aku sama Glenn belum sempat sepanggung. Karena akhirnya udah pulang duluan, ya kan. Tapi at least aku pernah interview dia waktu zaman di radio. Sal Priadi mungkin udah beberapa kali ketemu, ngobrol bareng juga udah pernah. Ya mungkin dia sadar atau enggak belum ya. Tapi aku bakal pastiin ke depan dia bakal sadar dan ngobrol dan sepanggung sama dia selama dia masih sehat-sehat. Sal Priadi ya? Iya. Aku tunggu tuh, Pak. Nah, amin ya. Aku bareng-bareng sih sama Sal Priadi. Iya. Opening Eke gitu. Iya, mungkin ini sebetulnya jadi openernya dia. Iya. Gitu. Oke sih, asik. Tapi emang dia menginfluence banget sih. Ya, prosesnya cuy. Dari awalnya dia nggak ada yang tahu sampai akhirnya sekarang kan orang pada tahu. Malang juga kan Sal Priadi tuh. Malang kan, gue bukan Malang. Oh, maksudnya ngerantau juga. Oh gitu. Iya, sama-sama ngerantau. Kan dia cerita ya, aku lumayan berapa kali dengerin podcastnya tuh. Ya, anjing sih perjalanan. Seru sih. Ya. Orangnya juga menurut aku kayak aku perlu ngobrol lebih lanjut sama dia. Gitu sih. Dapat tuh momennya. Ngobrolnya cuma sekedar doang kalau masalah. Sekelibet lah ya. Sekelibet gitu. Nantilah, katanya dia udah main golf nih. Ya kan? Mungkin kita bisa tur lap bareng gitu. Bisa. Thank you, Kak. Yoi, thank you banget Helvan. Thank you ya. Mana nih? Iya gini. Ya. Apa Cipika-cipiki. Tapi thank you banget sekali lagi Melodi Alam udah ngasih tempat buat Julian Alka yang dari jauh. Thank you banget. Samsara juga thank you banget, tempatnya keren banget. Jangan lupa datang sini. Yoi. Helvan juga semoga dia sehat-sehat sampai kita ketemu ya. Amin. Di panggung yang sama di tempat yang keren lah. Iyalah, harus lah. Yoi. Salam lagi 2 kali dong. Yoi. Berarti tadi Alka udah berbagi soal diskografinya, album Kalakian. Nanti Julian Alka akan manggung di Melodi Samsara, membawakan beberapa album dari Kalakian. Sahabat Malam, thank you udah nonton episode gue bareng Julian Alka. Kita ketemu di episode selanjutnya.
Bye bye. Dadah.